Yes, the world will bow down and say you are God. Every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Yes, the world will bow down and say you are God. Oh, every man will bow down and say you are King. So let's start right now. Why would we wait? We can praise you now in victory. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh, just wanna be with you. So I'll sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. Oh, I'll sing hallelujah till you come again. Oh, and I'll dance in your presence till you come again. Oh, and I sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence till you come again. Ooh, I sing hallelujah till you come again, and I'll dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence, dance in your presence. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh, just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Oh,
wanna be with you. King of glory, King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. Just wanna be with you, Jesus. You are the highest. We praise your name, Lord. Just wanna be you, Jesus. Your name is highest. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. Hallelujah. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. Jesus, your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all. And the angels rise, holy, all creations rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear the people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Oh, Jesus, holy, holy forever. You will always be holy, holy forever. Shalom warga kerajaan, apa kabar? Saya senang sekali bisa jumpa dengan Anda semua. Dan tentunya di bulan Mei ini tema kita adalah Authorized to Influence. Dan sesungguhnya dalam Lukas pasal 9 ayat 1 dan kedua yang menjadi ayat tema di bulan ini adalah demikian bunyinya. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa. Ini betul komplit ini ya. Ada yang disebut dengan otoritas, ada yang disebut juga dengan power, luar biasa. Dan kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Puji nama Tuhan. Siapa yang gak senang kalau Tuhan menyatakan otoritas bahkan kuasanya? Ini satu double blessing dalam hidup setiap kita orang percaya. Dan memang itulah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Tuhan bukan cuma memberikan kepada kita yang disebut dengan kuasa atau dunamis,
kuasa, kemampuan untuk melakukan mujizat, kemampuan untuk melakukan perkara-perkara heran, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita apa yang disebut otoritas, ya, yaitu exousia. Apa itu exousia? Hak untuk melepaskan kuasa, agar supaya kuasa yang kita lepaskan itu menjadi kuasa yang resmi, kuasa yang sah. Sebab ada kuasa-kuasa yang tidak sah. Apa itu? Ya, apabila kita menjalankan kuasa tapi tidak disertai dengan penundukan diri kepada otoritas yang Tuhan tempatkan kepada setiap kita. Oh ya, ini masalah yang sangat serius sekali. Khususnya buat generasi muda. Ada banyak begitu orang sekarang sudah gak mau belajar untuk tunduk pada otoritas. Bahkan mereka berkata begini, saya hanya bisa tunduk langsung kepada Tuhan saja. Bagaimana mungkin kalau kepada yang kelihatan saja kita tidak bisa tunduk, apalagi kepada yang tidak kelihatan. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama belajar dari Sang Raja Mulia, Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sendiri pun memberikan teladan hebat. Dia pun datang dalam kemanusiaannya 100%. Walaupun dia dalam 100% keilahian. Tapi dia mau menundukkan diri kepada manusia. Di rumah dia tunduk kepada orang tuanya. Dalam Lukas 2 ayat 51-52 dijelaskan bagaimana dia mengikuti asuhan daripada orang tua orang-orang Yahudi. Tentunya dia harus belajar lebih dulu. Mulai sekolah level yang SD, Bet Sefer, level SMP, Bar Mitzvah, level SMA, Bet Talmud. Bahkan dia bisa lulus sebagai rabi. Itu adalah tingkatan universitas, lulusan universitas. Namanya Bet Midrash. Dan Tuhan mengikuti semua itu. Bahkan setelah dia umur 30 dan dia belajar tunduk dan taat dengan baik kepada otoritas kedua orang tuanya. Dan apa yang terjadi sesudah itu pun, sebelum terjun dalam pelayanan, dia harus menemui Yohanes Pembaptis untuk dibaptis. Anda bisa temukan dalam Injil Matius pasal yang ketiga. Bagaimana Yesus pun mau tunduk kepada Yohanes. Sampai Yohanes bilang begini, seharusnya kamu yang membaptis aku, bukan aku yang membaptis kamu. Tapi Yesus bilang, lakukan ini karena kita melakukan ini sesuai dengan kehendak Bapa di sorga. Sebuah teladan yang hebat. Yesus sebelum melakukan pelayanan apa-apa, dia memberi diri untuk tunduk kepada otoritas Yohanes Pembaptis. Dan sesudah dibaptis, dia keluar dari air dan terdengar suara, "This is my beloved son." Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Otoritas datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah terima otoritas, apa yang terjadi? Ini luar biasa. Justru Alkitab bilang dalam Injil Matius pasal 4, dia dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dengar baik-baik. Anda dan saya tidak akan pernah bisa siap untuk dicobai oleh iblis kalau kita tidak memberi diri tunduk kepada otoritas lebih dulu. Saya mau katakan kepada setiap kita, jangan main-main, sebab peperangan rohani itu nyata. Jangan mentang-mentang bahwa kita ini sudah penuh Roh Kudus, lalu kemudian kita bisa bebas berbuat apa saja. Mari saya beritahu, sekalipun kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, kita tetap harus belajar tunduk pada otoritas yang Tuhan tetapkan di atas kita. Karena kunci untuk mendapatkan otoritas adalah kita tunduk kepada otoritas. Nah, ketika kita belajar tunduk kepada otoritas, kita mendapatkan otoritas, maka hidup kita penuh dengan kuasa. Tapi kalau sebaliknya, hal yang mengerikan pernah terjadi ketika Yesus bernubuat bahwa ini akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam Injil Matius pasal 7 dari ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Di sana ada orang yang kaget, mereka orang-orang hebat, mereka orang-orang pelayanan. Mereka berkata, bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan-setan demi namamu? Bukankah aku telah melakukan banyak mujizat demi namamu? Tapi yang mengejutkan, Yesus berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. I never knew you, depart from me, you who practice lawlessness. Anyah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Apa salah dengan mengusir setan? Apa salah dengan bernubuat? Apa salah dengan melakukan banyak mujizat? Tidak. Kita percaya itu karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kuasa untuk melepaskannya. Tetapi yang membuat mereka ditolak oleh Tuhan, yaitu ketika Tuhan berkata, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kata pembuat kejahatan adalah
anomia, artinya lawlessness. Yang pertama, mereka tidak hidup dalam ketundukan kepada firman Tuhan. Mereka bertindak semau kue. Dan yang kedua ini mengerikan, mereka tidak tunduk pada otoritas. Sehingga otoritas yang mereka gunakan atau kuasa yang mereka gunakan, illegal power, ya, kuasa yang tidak sah, dan itu tentu tidak dikenan oleh Tuhan. Kita bersyukur, dan karena kita percaya kepada Yesus, Yohanes 1:12 berkata, dan kepada semua orang, yaitu kita yang percaya kepadanya, kita berkata kita diberikan kuasa, otoritas, exousia. Untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Luar biasa. Ada kabar baik, ya, nggak perlu cari-cari identitas lain. Yang jelas kita ini putra putri kerajaan Allah. Kepada kita ada otoritas dari tempat yang maha tinggi yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, saatnya kita untuk melepaskan itu. Untuk apa? Seperti Lukas 9, kita pergi keluar sana. Ya, sekarang seharusnya cara kerja otoritas itu bukan lagi outside in, tapi inside out. Yang ada di dalam ini dinyatakan keluar. Saya ajak setiap kita untuk tidak takut, mulai praktek, doakan orang sakit, usir roh jahat. Jangan khawatir, roh yang di dalammu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Iman kita bahkan mengalahkan dunia ini. Saya punya kesaksian beberapa waktu lalu, ada seorang ibu-ibu yang sakit kanker stadium ketiga, kanker payudara. Dan ketika kami doakan bersama istri saya, ibu ini tiba-tiba matanya melotot dan memandangi saya dengan penuh kemarahan. Saya tahu itu roh jahat sedang bekerja dalam dirinya. Lalu saya berkata, dalam nama Yesus, aku perintahkan kuasa setan pergi. Dan saya membuat satu tindakan yang jarang saya lakukan, yaitu ketika dia melototi mata saya berkata, lihat mata saya. Dan saya pelototi dia balik. Apa yang terjadi? Ibu itu bisa ketakutan dan menutup matanya setiap kali memandang mata saya. Ini bukan karena mata biasa saya, tapi karena roh yang di dalamku, kuasa yang di dalam saya, otoritas yang bekerja dalam diri saya, mengalir lewat mata saya, yang membuat kuasa kegelapan yang ada dalam ibu itu mengalami ketakutan. Dan apa yang terjadi? Terjadi kelepasan dan roh jahat itu keluar. Kemudian ibu ini saya dengar dari temannya pergi ke Singapura untuk check up kembali di sana. Dan apa yang terjadi? Dokter menyatakan penyakit kanker stadium 3-nya telah lenyap semuanya. Ada kuasa dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan. Sebab Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan di bulan ini kita belajar bahwa sungguhnya otoritas itu akan menyatakan pengaruh kerajaan Allah. Bicara soal pengaruh selalu berhubungan dengan bicara soal kepemimpinan. Sebab John Maxwell berkata, kepemimpinan, leadership is influence. Kepemimpinan itu pengaruh. Dan ada kabar baik buat warga kerajaan. Semua kita yang percaya, yang telah mengalami proses kelahiran baru, kita semuanya sesungguhnya adalah DNA kita semua adalah pemimpin. Dan tentunya karena ada DNA pemimpin dalam diri kita, dan bukankah dalam Kejadian 1:26 mengatakan bahwa Tuhan menciptakan kita serupa segambar. Di situ Allah Tritunggal Elohim, artinya salah satunya adalah unggul. Tuhan menciptakan kita dalam keunggulan, serupa segambar dengan Tuhan untuk memerintah di bumi ini bersama dengan Yesus Kristus. Dan itulah modal pertama Tuhan berikan kepada setiap kita. Ada kemampuan untuk mempengaruhi yang sudah ditetapkan, sudah jadi DNA di dalam diri kita. Oleh sebab itu, dalam hal kepemimpinan, mari kita menyatakan pengaruh kerajaan Allah yang sudah Tuhan tanam dalam diri kita, untuk kita nyatakan keluar, lewat apa lagi? Lewat mengizinkan pemerintahan Kristus nyata penuh, berkuasa di pikiran kita, di perasaan kita, di kehendak kita. Ayo terus menerus menyelaraskan pikiran, perasaan, kehendak kita untuk tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Dan sesudah itu
kita juga mengembangkan kemampuan tata kelola kita. Penata layanan, manajemen harus dibangun lebih kuat untuk kita bisa menata waktu kita, uang kita, kesehatan kita, pelayanan kita, keluarga kita, seluruh aspek hidup kita. Dan di situ saatnya dengan otoritas kerajaan Allah, kita selain memberikan Yesus jadi Raja, memimpin seluruh aspek hidup kita, dan kita mengembangkan kemampuan penata layanan pengelolaan dengan baik di segala lini kehidupan. Serta yang berikutnya, menyatakan apa yang kerajaan Allah sudah tanam. Yaitu apa? 1 Korintus 4 ayat 20 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal perkataan tetapi terdiri dari kuasa. Kuasa sudah dalam diri kita. Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan minuman tapi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus sudah ditanam dalam diri kita. Ayo sekarang kita manifestasikan keluar sekarang apa yang disebut dengan kebenaran, damai sejahtera, sukacita, dan kuasa itu. Saya percaya setiap orang dari saudara adalah seorang pemimpin, dan sekarang temukan semua talenta, potensi, karunia, nyatakan keluar itu. Maka saya percaya Anda akan menjadi orang-orang yang berpengaruh. Pertama, belajarlah punya pengaruh yang baik lebih dulu di lingkungan yang paling kecil, yaitu di keluarga kita masing-masing. Dan terus kembangkan karunia, talenta, potensi saudara. Maka ketika kita bergerak, saudaraku, dalam area of gifting kita, dalam area karunia, talenta, potensi kita, maka kita akan berdaya guna. Apalagi Roh Kudus memenuhi setiap kita, dan kita akan melihat bahwa kebenaran Tuhan menjadi barisan depan kita, kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakang kita, dan kita akan dipakai Tuhan untuk menyatakan pengaruh kerajaan Allah. Mulai makin lama, makin lebih luas area yang Tuhan izinkan terjadi. Oleh sebab itu, mari kita setiap perkara kecil, karena Tuhan telah menyediakan perkara-perkara besar di depan kita, dan nyatakan pengaruh kerajaan Allah. Karena semua yang terbaik, kuasa, otoritas sudah ada dalam diri kita, dan saatnya untuk dinyatakan keluar. Bukan outside in lagi, tapi inside out. Mari kita berdoa. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu, dan kami akan terus menyatakan pengaruh kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dinyatakan lewat hidup setiap kami, dan kami disebut sebagai orang-orang maksimal bagi kepentingan kerajaan-Mu. Dapati hidup kami berbuah lebat, bahkan tinggal tetap. Dalam nama Yesus. Amin.